Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai praktik akuntansi wakaf. Mungkin video ini nggak akan bikin kalian merasa dikandung kayak HTSI. Ada cuman jadi hadapan kayak benar. Justru semoga setelah ini kalian dapat kepastian. Setidaknya kepastian tentang akuntansi wakaf. Nah, sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azka Aulia Fahmi, NIM 2350510084. Perkenalkan, nama saya Erika Zuliana dengan NIM 23505510094. Halo, perkenalkan nama saya Khairun Nisa Ulfiatun Nafiah dengan NIM 23505100095. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Mubdanuri dengan NIM 23505101002. Halo, perkenalkan nama saya Ziadatul Hairiyah, NIM 23505510103. Perkenalkan, aku Ifratun Nurusania, NIM 2350510110. Studi kasus akuntansi wakaf bagi entitas wakaf. Berikut merupakan transaksi entitas wakaf Berkah Madani pada bulan pertama Januari 2019. Pada tanggal 1 Januari 2019, diterima wakaf berupa kas dari Bapak Hamid sebesar 500 juta rupiah untuk keperluan pendidikan. Dalam pencatatan akuntansinya, akun kas dicatat di bagian debit sebesar 500 juta rupiah dan penerimaan wakaf permanen dicatat di bagian kredit sebesar 500 juta rupiah. Pada tanggal 1 Januari, diterima wakaf berupa 1 unit perahu dari Bapak Budi senilai 135 juta rupiah. Untuk pencatatannya, aset tetap berupa perahu dicatat di bagian debit sebesar 135 juta rupiah. Untuk penerimaan wakaf permanen dicatat di bagian kredit sebesar 135 juta rupiah. Pada tanggal 1 Januari, diterima wakaf dari Bapak Ahmad berupa tanah dan ruko senilai 450 juta rupiah. Wakaf ini diberikan untuk keperluan pendidikan. Untuk tanah dicatat pada akun aset tetap tanah sebesar 200 juta rupiah di bagian debit dan ruko dicatat pada bagian aset tetap bangunan di bagian debit sebesar 250 juta rupiah. Untuk akun penerimaan wakaf permanen dicatat di bagian kredit sebesar 450 juta rupiah. Pada tanggal 1 Januari, yayasan menyisihkan dana sebesar 40 juta rupiah untuk keperluan pengelolaan wakaf. Tapi transaksi ini tidak dijurnalkan, dikarenakan dana tersebut merupakan bagian dari aktivitas yayasan. Oleh karena itu, pencatatan transaksi ini sepenuhnya tanggung jawab pihak yayasan. Tanggal 1 Januari, dilakukan pembelian furnitur sebesar 10 juta rupiah, komputer sebesar 4.500.000 rupiah, dan printer sebesar 1.500.000 rupiah menggunakan dana dari yayasan. Transaksi ini sama dengan transaksi yang sebelumnya dilakukan oleh yayasan dan merupakan bagian dari aktivitas yayasan, dan ini menjadi tanggung jawabnya pihak yayasan. Jadi untuk transaksi ini tidak dicatat. Tanggal 1 Januari menginvestasikan dana wakaf sebesar 100 juta rupiah dalam bentuk deposito mudharabah pada Bank Syariah Iman untuk jangka waktu 1 bulan dengan sistem ARO. Untuk pencatatannya, akun deposito dicatat di bagian debit sebesar 100 juta rupiah. Untuk akun kasnya dicatat di bagian kredit sebesar 100 juta rupiah. Pada tanggal 3 Januari, dana wakaf berupa kas sebesar 300 juta rupiah diinvestasikan dalam bentuk pendirian usaha minimarket. Dan untuk pencatatannya, akun investasi minimarket dicatat di bagian debit sebesar 300 juta rupiah. Untuk kas dicatat di bagian kredit sebesar 300 juta rupiah. Pada tanggal 11 Januari, menyewakan ruko dengan nilai sewa sebesar 60 juta rupiah per tahunnya dan menerima pembayaran secara tunai.
Untuk pencatatannya, akun kas dicatat di bagian debit sebesar 60 juta rupiah dan akun pendapatan diterima di muka dicatat di bagian kredit sebesar 60 juta rupiah. Pada tanggal 15 Januari dikeluarkan untuk pinjaman modal kerja bergulir Qardul Hasan dengan total 15 juta rupiah kepada 3 UKM dan masing-masing mendapatkan 5 juta rupiah. Untuk pencatatannya, akun piutang Qardul Hasan dicatat di bagian debit sebesar 15 juta rupiah dan akun kas dicatat di bagian kredit sebesar 15 juta rupiah. Pada tanggal 20 Januari disewakan perahu kepada sekelompok nelayan dengan tarif sewa sebesar Rp100.000 per harinya selama 30 hari. Untuk pembayarannya akan dilakukan pada akhir bulan. Dikarenakan pembayaran dilakukan pada akhir bulan, maka untuk saat ini belum dilakukan pencatatan jurnal. Pada tanggal 22 Januari disalurkan dana bergulir berasal dari wakaf untuk kelompok tani sebesar 20 juta rupiah melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Untuk pencatatannya, akun piutang penyaluran dicatat di bagian debit sebesar 20 juta rupiah dan untuk akun kas dicatat di bagian kredit sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 30 Januari menerima keuntungan investasi dari usaha minimarket sebesar 20 juta rupiah. Untuk pencatatan akun kas dicatat di bagian debit sebesar 20 juta rupiah. Untuk akun pendapatan bagi hasil dicatat di bagian kredit sebesar 20 juta rupiah. Pada tanggal 30 Januari, yayasan membayar gaji 3 orang karyawan dengan total sebesar 5 juta rupiah menggunakan dana yayasan. Tetapi transaksi ini tidak dijurnalkan karena merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak yayasan dan merupakan bagian dari aktivitas pihak yayasan. Karena itu, pencatatan atas transaksi ini merupakan tanggung jawab yayasan. Tanggal 30 Januari menerima bagi hasil dari deposito senilai 3 juta rupiah. Untuk pencatatannya, akun kas dicatat di bagian debit sebesar 3 juta rupiah. Untuk akun pendapatan bagi hasil dicatat di bagian kredit sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 30 Januari menerima pembayaran sewa perahu dari sekelompok nelayan sebesar 3 juta rupiah. Pencatatannya, akun kas dicatat di bagian debit sebesar 3 juta rupiah. Untuk akun pendapatan sewa dicatat di bagian kredit sebesar 3 juta rupiah. Baik, saya lanjutkan dari transaksi sebelumnya. Terjadi penyusutan atas bangunan 1% dari 250 juta dan juga penyusutan atas perahu 1% dari 135 juta. Jurnalnya beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan di kredit senilai 3.850.000. Di tanggal 30, entitas mengakui pendapatan dari sewa ruko. Pendapatan diterima di muka di sebelah debit dan pendapatan sewa di sebelah kredit senilai 5 juta. Kemudian masih di tanggal 30 lagi. Entitas menyalurkan dana pendidikan senilai 22 juta. Jurnalnya beban penyaluran dana pendidikan di sebelah debit dan kas di sebelah kredit senilai 22 juta. Tanggal 30 lagi, entitas menyalurkan dana untuk pembangunan klinik sehat senilai 3 juta, maka beban penyaluran dana kesehatan sebelah debit dan kas sebelah kredit. Terakhir pada tanggal 30, entitas membayar imbalan nazir. Untuk imbalan nazir, beban imbalan nazir di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Nah, dari pengelolaan yang pendapatan dari pengelolaan sebelumnya, kita kurangkan dengan beban yang sudah kita totalkan kali ini. Maka yang tadi jumlahnya 31 juta kita kurangkan dengan beban yang jumlahnya itu 25 juta. Maka hasil netonya adalah 6 juta. Karena nazir mendapat 10% dari hasil neto, maka yang didapat nazir adalah Rp600.000.
Sudah, sampai situ. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Setelah kita mengetahui penjurnalan dari kasus tersebut, nah selanjutnya kita akan membuat laporan keuangannya. Sebelum itu kita harus tahu tentang laporan keuangan entitas nilaba. Terkhusus yang kita bahas kali ini yaitu laporan keuangan entitas wakaf. Laporan keuangan entitas wakaf utamanya mengacu pada penyajian laporan keuangan nilaba yang disesuaikan dengan karakteristik wakaf yang khusus. Berdasarkan PSAK 112, laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode, yaitu laporan yang menjelaskan aset, liabilitas, dan aset neto. Yang kedua yaitu laporan rincian aset wakaf pada akhir periode. Selanjutnya yaitu laporan aktivitas selama periode, yaitu laporan yang menjelaskan terkait operasional aset wakaf, sehingga untuk penghasilan akan dibagi menjadi 4 bagian lagi, yaitu penerimaan wakaf permanen dari pemberi wakaf, penerimaan wakaf temporer pada pemberi wakaf, dampak pengukuran ulang atas aset wakaf yang ada. Yang keempat yaitu hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, termasuk hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dan imbalan nazir. Selanjutnya yaitu laporan arus kas selama periode, yaitu laporan yang menjelaskan kas masuk dan keluar dalam periode tersebut. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Sebelum mengisi laporan posisi keuangan, kita terlebih dahulu membuat laporan neraca lajur. Neraca lajur wakaf adalah kertas kerja akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan entitas wakaf yang mencakup data neraca saldo, penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, dan akun-akun yang akan dipindahkan ke laporan posisi keuangan atau laporan aktivitas. Selanjutnya yaitu neraca saldo wakaf adalah daftar yang berisi saldo-saldo dari semua akun yang berhubungan dengan pengelolaan dan penyaluran aset wakaf, disusun berdasarkan siklus akuntansi wakaf yaitu jurnal, buku besar, dan neraca saldo sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Neraca saldo ini merupakan langkah awal dalam penyusunan laporan keuangan entitas wakaf yang mencakup transaksi aset wakaf seperti penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf serta piutang dan aset neto lainnya. Selanjutnya, kita akan mengisi laporan neraca saldo sesuai transaksi. Yang pertama, kita akan mulai dari kas dan setara kas, sebesar 225.400.000 di sebelah debit. Selanjutnya yaitu piutang sebesar 35 juta di sebelah debit. Untuk investasi minimarket sebesar 300 juta di sebelah debit. Untuk tanah 200 juta di sebelah debit. Untuk bangunan sebesar 250 juta di sebelah debit. Untuk akumulasi penyusutan di sebelah kredit sebesar 3.850.000. Untuk perahu sebesar 135 juta di sebelah debit. Untuk pendapatan diterima di muka yaitu 55 juta di sebelah kredit. Untuk pendapatan bagi hasil investasi sebesar 20 juta di sebelah kredit. Untuk pendapatan sewa gedung sebesar 5 juta di sebelah kredit. Untuk pendapatan sewa perahu sebesar 3 juta di sebelah kredit. Dan pendapatan bagi hasil deposito sebesar 3 juta di sebelah kredit. Untuk imbalan nazir 600.000 di sebelah debit. Untuk beban penyaluran pendidikan sebesar 22 juta di sebelah debit. Untuk beban penyaluran kesehatan sebesar 3 juta di sebelah debit. Dan beban depresiasi sebesar 3.850.000 di debit. Nah, aset neto ini diketahui dari total aset dikurangi total liabilitas, yaitu total aset 1.174.850.000 dikurangi dengan total
liabilitas sebesar 89.850.000 dan dihasilkan aset netonya yaitu sebesar 1.085.000. Untuk total neraca saldonya yaitu 1.170.850.000. Untuk laporan selanjutnya yang ada di neraca, itu laporan aktivitas dan laporan posisi keuangan. Sebelum kita membahas laporan tersebut, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai apa itu laporan aktivitas dan laporan posisi keuangan. Jadi, laporan aktivitas pada akuntansi wakaf ini adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan perubahan aset bersih selama satu periode. Hal ini sesuai dengan PSAK 112. Lalu, apa saja sih komponen utama laporan aktivitas wakaf? Jadi, berdasarkan PSAK 112, laporan aktivitas pada akuntansi wakaf menyajikan informasi mengenai yang pertama adalah pendapatan dan keuntungan, di mana sumber pendapatan ini berasal dari pengelolaan aset wakaf seperti hasil investasi, sewa, hibah, sumbangan terikat, dan lain-lain. Selain itu, ada juga beban dan kerugian, di mana hal ini timbul dari aktivitas pengelolaan wakaf, termasuk biaya operasional, biaya penyaluran manfaat kepada mauquf alaih, dan imbalan bagi nazir. Dan ada juga perubahan aset neto. Apa sih perubahan aset neto itu? Jadi, perubahan aset neto itu adalah kenaikan atau penurunan nilai aset wakaf yang terjadi akibat pendapatan dan beban dalam periode tersebut. Oleh karena itu, pada laporan aktivitas di neraca ini, kita mulai dari pendapatan bagi hasil investasi. Tapi, kenapa pada pendapatan diterima di muka tidak diisi? Kenapa tidak dimulai dari pendapatan diterima di muka? Kan itu pendapatan. Jadi, kenapa pendapatan diterima di muka tidak dicantumkan dalam laporan aktivitas? Karena pada dasarnya itu merupakan utang, bisa disebut juga sebagai liabilitas. Jadi, pendapatan diterima di muka pada laporan aktivitas akuntansi wakaf bukan pendapatan yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya laporan aktivitas mencatat pendapatan yang sudah menjadi hak wakaf selama periode berjalan, sedangkan pendapatan yang diterima di muka belum sepenuhnya menjadi hak wakaf. Oleh karena itu, mengapa pada laporan aktivitas akuntansi wakaf kita mulai dari pencatatan pada bagian pendapatan bagi hasil investasi. Setelah itu, kita mengisi laporan aktivitas di neraca dimulai dari pendapatan bagi hasil investasi yaitu sebesar 20 juta di sebelah kredit. Dan pendapatan sewa gedung 5 juta sebelah kredit, pendapatan sewa perahu 3 juta sebelah kredit, pendapatan bagi hasil deposito 3 juta sebelah kredit. Setelah itu, imbalan nazir sebesar 600.000 sebelah debit, beban penyaluran pendidikan 22 juta sebelah debit, beban penyaluran kesehatan 3 juta sebelah debit, dan beban depresiasi 3.850.000 sebelah debit. Setelah itu, kita melakukan penjumlahan dari sebelah debit dan kredit, di mana di sebelah debit kita peroleh hasil 29.450.000, sedangkan di sebelah kredit kita peroleh 31 juta. Dari kedua hasil tersebut, kita peroleh kenaikan aset neto, di mana dari hasil 31 juta dikurangi 29.450.000, yaitu kita memperoleh hasil sebesar 1.550.000. Sehingga total keseluruhan dari debit 31 juta dan total dari kredit sebesar 31 juta. Selanjutnya yaitu kita akan membahas laporan posisi keuangan. Apa sih laporan posisi keuangan pada akuntansi wakaf? Jadi, laporan posisi keuangan akuntansi wakaf menurut PSAK 112 yaitu laporan yang mencakup aset, liabilitas, dan saldo dana yang disajikan secara terpisah. Komponen utama yang terdapat dalam laporan posisi keuangan akuntansi wakaf yaitu ada aset, di mana aset ini terbagi menjadi dua, yaitu aset wakaf dan aset non-wakaf. Contohnya, aset wakaf itu seperti tanah, bangunan, surat berharga, atau aset tetap lainnya. Sedangkan untuk aset non-wakaf ini terdiri dari kas dan setara kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Nah, komponen yang lain juga ada liabilitas. Liabilitas ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh nadir. Dan komponen yang terakhir yaitu adalah saldo dana. Setelah itu, kita mengisi laporan posisi keuangan
sesuai dengan transaksi yang ada, di mana kita mulai dari kas dan setara kas sebesar 225.400.000 sebelah debit, piutang sebesar 35 juta sebelah debit, investasi minimarket sebesar 300 juta sebelah debit, tanah sebesar 200 juta sebelah debit, bangunan sebesar 250 juta sebelah debit. Setelah itu, pada bagian akumulasi penyusutan, kita isi di bagian kredit, yaitu sebesar 3.850.000. Setelah itu ada perahu, di mana di sebelah debit dengan sebesar 135 juta. Dan pendapatan diterima di muka sebesar 55 juta di sebelah kredit. Lalu, kenapa pada posisi keuangan diperoleh aset neto sebesar 1.085 juta? Dari mana? Jadi, aset neto ini diperoleh dari total aset dikurangi total liabilitas, di mana total aset itu tadi diperoleh dari total debit kita, kemudian dikurangi dari total kredit kita, sehingga diperoleh sebesar Rp1.085.000. Setelah kita ketahui aset netonya tadi, setelah itu kita total seluruhnya dari bagian debit dan bagian kredit, di mana bagian debit kita peroleh total sebesar Rp1.145.400 dan sebelah kredit sebesar Rp1.143.850.000. Karena ada perbedaan dari sisi debit dan kredit, maka kita bisa tahu sebesar berapa besar kenaikan aset neto. Jadi, diperolehnya dari hasil pengurangan dari sebelah debit dan sebelah kredit, yaitu sebesar Rp1.550.000. Sehingga kita bisa menemukan sisi debit dan kredit secara balance, yaitu sebesar Rp1.145.400.000. Kita mempelajari bagaimana pembuatan jurnal, perhitungan imbalan nazir, dan pembuatan neraca lajur. Selanjutnya kita akan belajar membuat laporan aktivitas. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Erika mengenai laporan aktivitas. Maka selanjutnya kita membuat laporan aktivitas pada Nazir Wakaf Berkah Madani. Dalam laporan aktivitas terdiri dari penghasilan, yang mana penghasilan ini diperoleh dari penerimaan wakaf permanen dari wakif dan penerimaan wakaf temporer dari wakif. Penerimaan wakaf permanen merupakan penerimaan dari wakif berupa harta benda yang pokoknya tidak boleh berkurang atau diambil kembali, dan hanya manfaatnya saja yang boleh digunakan untuk kepentingan umat. Contohnya, wakaf tanah untuk masjid. Sedangkan penerimaan wakaf temporer merupakan penerimaan dari wakif berupa harta benda yang hanya diwakafkan untuk jangka waktu tertentu. Setelah masa tersebut berakhir, pokok harta wakaf akan dikembalikan kepada wakif atau ahli warisnya. Yang kedua ada dampak pengukuran ulang aset wakaf. Ini merupakan perubahan nilai aset wakaf yang dicatat dalam laporan keuangan setelah dilakukan penilaian kembali sesuai nilai wajar. Jika nilai aset naik, misalnya harga tanah meningkat, maka aset neto bertambah. Jika nilai aset turun, maka aset neto berkurang. Yang ketiga ada pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Merupakan upaya nazir untuk mengoptimalkan dan memproduktifkan aset wakaf agar menghasilkan pendapatan atau manfaat berkelanjutan bagi penerima manfaat wakaf. Dan yang terakhir ada beban penyaluran. Merupakan seluruh biaya atau pengeluaran yang dilakukan oleh nazir dalam rangka menyalurkan manfaat wakaf dan mengelola asetnya. Keempat komponen tersebut nantinya digunakan untuk menghitung kenaikan dan penurunan aset neto awal periode dan aset neto akhir periode. Oke, langsung saja. Yang pertama ada penghasilan. Dilihat dari transaksi hanya terdapat penerimaan wakaf permanen saja yang terdiri dari kas sebesar 500 juta, tanah sebesar 200 juta, bangunan sebesar 250 juta, dan perahu
sebesar 135 juta. Karena di dalam transaksi tidak terdapat transaksi penerimaan wakaf temporer dan dampak pengukuran ulang aset wakaf, maka kita kosongi saja. Selanjutnya yaitu pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Di dalam transaksi terdapat 4 pendapatan. Yang pertama, pendapatan bagi hasil investasi sebesar 20 juta. Yang kedua, pendapatan sewa gedung sebesar 5 juta. Dan yang ketiga, pendapatan sewa perahu sebesar 3 juta. Dan yang terakhir, terdapat pendapatan bagi hasil deposito sebesar 3 juta. Jumlah pengelolaan dan pengembangan aset wakaf ini sebesar 31 juta. Selanjutnya yaitu beban penyaluran. Beban penyaluran terdiri dari beban penyaluran pendidikan sebesar 22 juta, beban penyaluran kesehatan sebesar 3 juta, beban depresiasi sebesar 3.850.000, yang terakhir imbalan nazir sebesar 600.000. Jumlah beban penyaluran sebesar 29.450.000. Setelah itu ada kenaikan dan penurunan aset neto. Kenaikan dan penurunan aset neto ini bisa dilihat dengan cara menghitung pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dikurangi dengan beban penyaluran. Pengelolaan tersendiri sebesar 31 juta dan beban penyaluran sebesar 29.450.000. Maka pada berkah wadani ini terdapat kenaikan sebesar 1.550.000. Selanjutnya yaitu menghitung aset neto awal periode. Ini bisa kita dapatkan dari penghasilan, yang mana penghasilan ini hanya terdiri dari penerimaan wakaf, yaitu kas 500 juta, tanah 200 juta, bangunan 250 juta, perahu 135 juta, dan menghasilkan aset neto awal periode sebesar 1.085 juta. Yang terakhir kita menghitung aset neto akhir periode. Aset neto akhir periode ini bisa dihitung dari aset neto awal periode ditambah dengan kenaikan aset neto, yang mana menghasilkan aset neto akhir periode sebesar 1.086.550.000. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan Nazir Wakaf Berkah Madani per 31 Januari 2019. Di sisi kanan ada yang namanya aset, dan di sisi kiri ada yang namanya liabilitas. Untuk akun-akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan ini diambil dari buku besar. Yang pertama ada akun kas dan setara kas sebesar 225.400.000. Akun piutang 35 juta, investasi minimarket 300 juta, tanah 200 juta, bangunan 250 juta, perahu 135 juta, dan akumulasi penyusutan sebagai pengurang sebesar 3.850.000. Jadi total asetnya 1.141.550.000. Nah, sekarang di sisi kiri ada yang namanya liabilitas. Liabilitas ini ada dua akun, yang namanya pendapatan diterima di muka sebesar 55 juta dan aset neto 1.086.550.000. Di sini dapat disimpulkan kalau sisi aset dan sisi liabilitas itu nominalnya sama, yaitu 1.141.550.000. Selanjutnya adalah laporan rincian aset wakaf. Nazir Wakaf Berkah Madani per 31 Januari 2019. Di sisi wakif ini ada akun-akun, yaitu akun kas, yang nominalnya 125.400.000,
Investasi dalam deposito 100 juta, piutang dana bergulir 35 juta, investasi minimarket 300 juta, tanah 200 juta, bangunan 250 juta, perahu 135 juta, dan akumulasi penyusutan sebagai pengurang sebesar 3.850. Jadi total rincian aset wakafnya yaitu 1.141.550.000. Tidak ada dampak pengukuran ulang pada aset wakaf, maka saldo dari rincian aset wakaf sendiri pada laporannya itu sama 1.141.550.000.